Dari semua pertemuan bisnis tampak komitmen, baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta RRT, untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia. Prioritas investasi ke depan antara lain adalah di industri hilirisasi, energi baru terbarukan, kesehatan, riset untuk ketahanan pangan, dan juga pembangunan IKN. Dan di semua pertemuan, Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya penggunaan tenaga kerja lokal, ramah lingkungan, dan membawa nilai tambah bagi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Chengdu, Tiongkok, selama 3,5 jam. Keduanya sepakat untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Dalam hal investasi, Jokowi mengaku sudah mendapat dukungan dari Xi Jinping untuk dorongan kerjasama di kawasan industri Kalimantan Utara dan Ibu Kota Nusantara. Republik Rakyat Tiongkok merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai 8,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Meski angkanya sudah besar, namun Presiden Jokowi mengungkapkan investasi dari Tiongkok akan terus meningkat. Diketahui bahwa pada tanggal 27 Juli kemarin Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah pengusaha Tiongkok. Dikutip langsung dari channel YouTube The Wanderer Indonesia, investasi Tiongkok ke Indonesia sebesar 174 triliun rupiah. Bahkan Tiongkok juga akan berinvestasi dan membuat pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Setelah pabrik kaca yang ada di Tiongkok, pabrik kaca di Indonesia ini akan mengalahkan pabrik kaca yang ada di Malaysia. Diketahui bahwa investasi untuk pabrik kaca di Indonesia ini merupakan realisasi dari pasir kuarsa atau silikat yang merupakan turunan untuk pembuatan panel surya dan kaca. Presiden Jokowi menegaskan bahwa dalam perhitungan pemerintahannya, pasir silikat atau kuarsa rupanya memiliki sebanyak sekitar 60.000 turunan yang memiliki nilai tambah. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyebutkan Indonesia akan membangun pabrik panel surya di dalam negeri setelah selama ini hanya bisa mengimpor panel surya dari negara lain. Tidak main-main, pabrik kaca ini akan menyerap tenaga kerja lokal sekitar 30.000 tenaga kerja, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi kerja di Malaysia. Kita punya semuanya. Hampir di seluruh daerah di Indonesia sudah ada perusahaan-perusahaan besar dan gajinya tidak kalah dengan bekerja di Singapura dan Malaysia. Salah satu teman Mimin yang kerja di perusahaan nikel di Sulawesi hanya menggunakan ijazah SMA diterima kerja di perusahaan nikel. Honornya tiap bulan bisa kredit mobil open cab. Namun tentunya karyawan yang punya keahlian akan lebih baik karena honornya akan lebih besar dari karyawan yang tidak punya keahlian. Kunjungan Bapak Presiden ke Chengdu RRT, saya didampingi oleh Menteri Investasi Pak Bahlil yang menjelaskan mengenai rencana investasi perusahaan Tiongkok di Indonesia. Untuk rangkaian pertemuan bisnis terdapat 3 pertemuan, yaitu Roundtable Bisnis dengan para pebisnis RRT dan INAJA yang bergerak di sektor energi hijau, hilirisasi nikel, otomotif, kesehatan, dan impor sawit. Kemudian pertemuan yang kedua adalah Joint Call perusahaan bidang petrokimia dan PLTA di Kaltara. Dan yang ketiga adalah pertemuan one on one dengan salah satu perusahaan RRT yang bergerak di bidang kaca fluid. Dari semua pertemuan bisnis tampak komitmen, baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta RRT, untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia. Prioritas investasi ke depan antara lain adalah di industri hilirisasi, energi baru terbarukan, kesehatan, riset untuk ketahanan pangan, dan juga pembangunan IKN. Dan di semua pertemuan, Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya penggunaan tenaga kerja lokal, ramah lingkungan, dan membawa nilai tambah bagi Indonesia. Dari 3 pertemuan bisnis tersebut tampak komitmen untuk perluasan investasi maupun
11,5 miliar US dollar adalah salah satu di antara beberapa komitmen investasi.